sama-sama kita mengaji tentang ilmu agama. Salawat dan salam juga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah menyampaikan ceramah, seandainya nanti terdapat kesalahan, khilafan, kata-kata, tingkah laku yang kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan. Yang mana biasanya kemungkinanlah diisi oleh Ustaz Zulifah atau ganti-ganti kan? Ganti-ganti kan? Isi oh ganti-ganti. Jadi kalau tadi di semalam rasanya di ekonomi Ustaz Zulifah, biarnya tolong silakan di tempat ini. Mau ibu ya? Jadi saya tahu lah nama pimpinan dengan nah ini tiga orang tahu sih ada tuh orang bisa mengkompeten kalau mau coba kalau mereka ya kalau tidak berkait dengan apa program nah jadi beliau itu orang tahu sih makanya karena ngajak di dalam hal itu program apa namanya komputer, karena komputer itu kan ayatnya otomatis, jadi waktunya otomatis juga, jadi langsung di program. Nah jadi si itu aja berapa kalau tahu alatnya belum tahu Aji bisa Aji masih terajak dipanggil komputer bisa program. Nah jadi ulun inilah perkenalan, karena ulun biasa ceramah di Asaji itu kan tuh kira gitu dari masalah komputer dalam hal itu ya udah. Jadi ulun biasa ceramah di lampu merah itu semua dilanggar karena ada perkenalan nama soalnya bentuk karantina siapa gurunya. Nah jadi memperkenalkan betul karena ulun adalah samani atau namanya jabatan sebagai masjid Al-Khair ada di pemerintah yang kejagaan masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa baju sedulipah tadi banyak ceramahnya. Jadi ujar sedulipah saja apa akan disampaikan. Jadi ujar waktunya bang berapa? Ya kurang lebih 40 menit ya. Serah aja. Nah jadi kemungkinan lah kurang lebih seperti itu. Artinya bilanya kelebihan kita di apanya nih di Goya atau di yang lain di Toksel di kawasan biasanya. Jadi mulainya kurang lebih jam 8 menit. Nah, jadi biasanya bila di Solo kawan, bisa di Bandung kawan. Jadi jadi sitin kayak apa namanya programnya mulai jam sekian, artinya waktunya sekian ya sudah. Itu supaya ada nolong jemaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini berkenaan dengan Rajab
Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, jadi para puasaan. Yang mana di bulan Rajab ini ada momen atau peristiwa yang besar yang terjadi kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sering kita dengar, sering kita peringati, yang disebut dengan Isra Mi'rajnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di bulan Rajab ini. Nah, jadi bukan sedikit mengingat-ingat peristiwa tersebut. Ya, walaupun kemungkinan pian terancam sudah mendengar di masjid atau di langgar-langgar di tempat sambil berada masing-masing tentang hal demikian. Mau diceramahkan oleh guru-guru kita. Jadi sekadar mengingatkan kembali. Yang mana Isra Mi'raj ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Nah, jadi itu Al-Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai tentang Isra Mi'raj Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di bulan Rajab. Sedikit kita bacakan hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bainama ana fil hatim muttaji'an idh atani atin وقدم بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي ثم أوتيت بقصد من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي بماء زمزم إلى آخر الحديث. Jadi kisahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu sidin barabah kehiring. Mukajian itu kehiring kayak orang yang ma'andak mayat di lahat atau dikubur kehiring. Nah, kemudian Nabi itu gulingnya di nah ada lingkaran Ka'bah itu ada lingkaran di dalam situ Nabi. Arak dinding daripada Ka'bah. Kemudian datang yaitu malaikat yang datang. Kemudian setelah itu dia membawa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dibawanya, kemudian dibukanya hati Nabi kita atau dibelah. Nah, jadi Nabi kita itu dioperasi oleh malaikat, hatinya dibelah. Untuk apa? Karena Nabi kita itu untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala, jadi harus ada pembersihan. Karena berjumpa dengan Allah, melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah perlu hati yang bersih. Nah, jadi seperti itu pula kalau kita ingin misalnya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita bersihkan hati kita. Bagaimana caranya membersihkan hati? Yaitu dengan menuntut ilmu tentang pembersihan hati atau sifat-sifat daripada yang terpuji dan membuangi daripada sifat-sifat yang tercela. Kemudian lagi bila Nabi kita utitu bi qasdin min dhahabin. Kemudian aku dibawakan wadah daripada emas yang dipenuhi dengan keimanan. Apakah Nabi itu kurang imannya? Ada. Tapi Nabi itu supaya lebih sempurna lagi. Karena Nabi akan dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan Nabi menghadap Allah Taala, misalnya kita dipanggil oleh pimpinan
kita konsider misalnya sih menarikkan anak buah, pasti anak buahnya kan bersiap-siapkan dan yang bagus, pakaian yang rapi karena menghadap apa adanya raja. Nah jadi seperti itulah Nabi kita SAW menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai contoh daripada umatnya. Kalau ingin menghadap Allah, hendaklah dengan hati yang bersih. Kemudian Nabi kita SAW Isra itu dijalankan dari Masjidil Haram, ayatnya sudah kita baca, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu jauh, perjalanan yang sangat jauh, bahkan berbulan. Namun Nabi kita dibawa oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu cepat mengendarai bulan. Artinya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Jadi itulah menunjukkan mukjizat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi setelah sempurna dibelah daripada dadanya tadi, hatinya tadi, kemudian diisi dengan keimanan, dibasuh dengan air Zam-Zam yang ada di situ. Nah, setelah sempurna ditutup kembali, kemudian Nabi dibawa menuju Baitul Maqdis, kemudian terus lagi naik ke atas langit. Nah, disinilah kadang-kadang kita rasa aneh. Kenapa jadi rasa aneh? Dada dibelah, hati sampai hati itu kan divibrasi. Tapi kalau kita melihat teknologi yang sekarang ini yang canggih-canggih, dokter yang hebat-hebat itu sudah bisa namanya operasi jantung, semuanya penyakit kalau macam-macam. Ya itu lah operasi jantung ini memang sudah gaya benar lah Islam dalam penyakit itu. Bahkan kalau menurut kisah itu orang sudah artinya langkah itu ada yang coba berhasil operasi jantung di mana di Jakarta ini. Cuma aja antriannya banyak benar. Jadi banyak kondisi penyakit jantung ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita terhindar daripada mana kita itu kalau menyandang artinya penyakit itulah, supaya kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit-penyakit ini macam-macam. Cuma yang terpenting tadi penyakit hati itu perlu kita operasi sendiri. Bagaimana cara mengoperasi sendiri? Operasi hati kita yaitu dengan menuntut ilmu agama yang mana membicarakan cara bagaimana untuk membersihkan hati, menghilangkan takabur, menghilangkan iri dengki, menghilangkan riya dan sebagainya itu. Sebenarnya itu yang paling penting. Kalau hati kita, bisa jantung kita rusak atau apa karena merokok dan sebagainya, itu hanya sekadar di dunia. Habis umur kita, habis juga penyakitnya. Tapi kalau penyakit hati ini itu pertanggungjawaban berat, pertanggungjawabannya berat sekali sampai ke akhirat. Tetap kita masih diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini yang terpenting yang kita garis bawahi, sebagaimana Nabi kita SAW dibersihkan hatinya, hendaklah kita seperti itu juga. Bagaimana caranya? Yaitu menuntut ilmu yang membicarakan tentang kebersihan hati, atau disebut dengan ilmu tasawuf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Nabi kita SAW
dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu kata-kata sudah dikatakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sababnya Nabi SAW, kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin Isra Mi'rajkan Nabi kita SAW? Karena di masa itu Nabi kita dalam keadaan bersedih. Ya wajar saja lah, sedih-sedih itu sunnah tabiat daripada manusia, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira. Jadi seperti itulah Nabi kita juga. Artinya ada hal demikian, atau disebut dengan sifat para Nabi itu yang harus a'udul basyariyah, artinya sifat kemanusiaan. Yang mana pada masa itu meninggal istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang mana dua-duanya ini menjadi tameng daripada orang-orang yang mengganggu Nabi kita SAW di masa itu. Jadi orang-orang itu di Mekah atau waktu itu berpikir dua kali hendak mengganggu atau menyakiti Nabi, karena masih ada tamengnya, yaitu Sayyidah Khadijah dan paman beliau yang bernama Abu Thalib tadi. Kemudian meninggal, lalu Nabi kita bersedih. Nah, kesedihan Nabi kita itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan-jalan. Bukan sekadar jalan-jalan, tapi jalan-jalan yang membawa hikmah, jalan-jalan kebaikan. Nah, jadi kalau kita misalnya masih ada nyaman pikiran, sedih, apakah masalah misalnya, bawa hiburan. Tapi hiburan yang bagus. Kalau hiburan yang ada bagus, ada baik kok. Kalau negatif ada, tapi hiburan yang positif. Nah, jadi bila sedih apakah masalah, apakah misalnya masalah buka misalnya akan terjadi gue hiburan aja tuh Pak. Artinya kita hidup ini kan kadang-kadang ada masalah, ya pasti ada masalah itu. Nah, jadi supaya mengantisipasi pikiran kita, ya dibawa hiburan lah. Cuma dia tak kalau hiburan ya, karena penting hiburan itu nilainya positif. Sebagai Nabi kita SAW dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Isra Mi'raj tadi. Hikmahnya apa? Linuriyahu min ayatina. Itu hikmahnya Nabi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi itu melihat daripada hikmah kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hati kita ini tertutup, walaupun mata kita terbuka melihat kebesaran Allah taala. Jadi kalau sudah hati tertutup, ya walaupun mata kita melihat, tetap kita akan mengerti apa itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi itu dibuka semuanya, hati sini terbuka, mata sini terbuka, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya di perjalanan itu Nabi kadang-kadang ditampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala contoh-contoh tentang orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan Nabi itu dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang yang disiksa, dipecah kepala mereka, dipukul dengan batu.
Lalu Nabi kita bertanya kepada Jibril, "Mahal ya Jibril? Wahai Jibril, apa ini? Orang ini kenapa ia disiksa seperti ini, wahai Jibril?" Apa jawabannya? "Hada min ummatika alladhi yatathaqalu ru'usuhum 'anis sujud." Inilah contoh daripada umatmu yang mereka itu berat kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sudah ada bayangan. Seperti inilah nantinya siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatku, yang mana mereka nantinya berat kepalanya itu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan intinya Isra Mi'raj itu adalah yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi kita. Yang kedua, Nabi kita itu setelah hiburan diberi hadiah. Nah, jadi memang benar sudah hiburan jalan-jalan, soalnya di jalan ada apa beri hadiah kalau orang misalnya apa dia mau kasih suka sama dia. Nah, duit 5 juta, kali bisa aksiden apa ya. Jadi Nabi kita itu diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sembahyang yang asalnya itu 50 waktu. Namun setelah bertemu Nabi Musa, ujar Nabi Musa, apakah ujar Nabi, aku diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sembahyang 5 waktu. Nah, diberi minum apa besok pergi saya kira akan pulang ke TJ. Nah, kemudian Nabi itu setelah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, yang mana ceritanya pun banyak di dalam Al-Quran. Nabi Musa musuhnya Firaun yang mau membelah lautan. Tongkat Nabi Musa, ya hanya sampai mainnya tongkat Nabi Musa yang berapa miliar itu hilang. Membelah laut ini apa? Tapi ianya apa? Izin Allah Ta'ala juga, bukan tongkatnya itu tadi. Nah, izinnya juga izin daripada Allah Ta'ala. Setelah berjumpa dengan Nabi Musa, apa kabarnya Nabi Musa? Lalu dijawab oleh Nabi kita, aku ini biar Nabi diberi hadiah 50 kali sehari semalam sembahyang. Yuk dia Nabi Musa, jangan, itu ada mampu umatmu. Sekarang umatku yang sedikit kehilangan Allah, balik lagi, minta kemudahan, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakul Nabi disuruh balik, sampai dikurang selandingannya sampai 5. Entah beberapa kali balik Nabi itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dikurang 5, tersisa 5 waktu seharian semalam. Lalu ya Nabi Musa, 5 waktu itu pun masih berat. Umatmu tidak sanggup ya Nabi Musa. Lalu jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, cukup aja sudah. Aku sukanan, artinya sukanan apa? Artinya samantang meminta diberi barang harus lah. Artinya kita juga pikir ya sukan. Nah, jadi itu adalah haya atau malu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang ketentuannya itu memang 5 ketentuan daripada Allah Ta'ala. Karena 5 itu setiap kali kita mengerjakan kebaikan nilainya 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap kebaikan itu nilainya 10. Jadi nilainya itu tidak berkurang daripada 50 kali sembahyang. Karena setiap 1 nilainya 10 kebaikan.
Jadi 5 kali 10 50. 50 juta kurang dikor. 50 juta kurang dikor. Nah, jadi Nabi kita itu kan seperti itulah asalnya. Ya, walaupun si D itu meminta kepada Allah tetap dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tapi ada supannya, ada haya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi membawa hadiah sembahyang 5 waktu itu, kemudian dihabarkanlah kepada para pengikutnya atau para sahabatnya adanya kewajiban sembahyang 5 waktu. Kemudian Nabi cerita itu di muka umum. Di masa itu kan di Makkah, artinya kisah di Isra Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram dalam perjalanan sama-sama tidak sampai 1 hari aja. Padahal kalau ditunggu secara normal itu berbulan-bulan namanya. Nah, jadi ada nama Rambutakan, ada nama Kada, ada nama Kada. Padahal Nabi itu sudah gelarnya sudah Al-Amin, artinya orang yang dipercaya. Jadi orang yang sanggup menyandang gelar Al-Amin, zahir batin, artinya zahir batin. Orang yang dipercaya secara zahir dan secara batin itu adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gelar-gelar itu bagus saja, malah bagus juga, tapi baru kadang-kadang gelar menghina makna aneh. Untuk kali gue kalian namanya jadi apa? Kenapa cuma mencari lain gue? Jadi ada biasa kalau sadu itu dibawahi kawan anak bisnis kisahnya. Nah, bisnis namanya menangani lah. Kita mulai dari bawah ini, artinya kita bagi bisnis terbaik. Kalau ada orang yang bicara kayu manis. Kan di situ banyak kayu manis ya. Jadi kalau kayu kawannya, kalau satu mencari sopai itu kayu manisnya berapa? Oh, sekali kayu manis itu sebenarnya dasar 5 kayu, artinya kayu di kupalan gitu. Jadi di kampung ini pada teman-teman ngomong kampung situ, sekalinya di kumpulnya kabupaten banjir jalan dulu kan bersih. Nah, jadi sekalinya kayak di telepon, nah teman lain tadi, anak harga murah, kamu jadi, ujung apa benarnya, jadi untung dagang tuh rugi untung aja, lah ada rugi untung. Jadi gagal. Cuma ada yang di situ orang mau mencari apa adanya sampai bagalan, jauh ini tuh aja, apa mencari ingat apa, melangkan makan titik orangnya giling. Rupanya masih banyak generasi giling. Padahal itu dilindungi, aku udah beli ya, giling itu angkat lagi bahari, kalau nggak giling itu masih ada. Yang sudah bilang besok adalah yang ada ada banyak kasih yang tahu juga. Belum itu lah. Ya biasanya boneka pohonnya itu ya apa? Rancak mana namanya yang dia tahu ya tadi kan dia. Nah, jadi Nabi kita itu bergelar Al-Amin. Lalu ada yang percaya Isra Mi'raj adalah kada. Lalu orang mendatangi sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar ini kan percaya dengan Nabi. Lalu ada yang kata pun, wahai Abu Bakar, itu kawanmu aneh-aneh aja yang diantarakan. Ini mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, satu malam semalam sudah sampai. Kemudian Abu Bakar, jangankan mengenai itu anehnya, yang lebih aneh dari itu cuma dari mulutnya tetap kamu percaya. Nah, itu imannya Abu Bakar itu luar biasa.
Ngarangnya ini Nabi kita itu kan dijalankan. Dijalankan itu berarti sih ada seorang orang dijalankan. Itu ada aneh lagi. Ada aneh kenapa? Kalau orang hari naik haji mungkin setahun tahun 6 bulan ya sampai karena pakai pahalanya kapal. Wah ini 9 jam. 9 jam itu kan sampai sehari itu. Dan sampai sehari itu 24 jam. Dan sampai sehari sudah sampai ke Makkah, sudah sampai ke Madinah. Jadi keadaannya lagi kalau dia canggih. Ya canggih. Kendaraan Nabi apa kendaranya? Itu canggihnya luar biasa. Yang namanya burak tadi. Ini sekali melangkahinya berapa kilometer, ratus kilometer sekali melangkah. Nah burak. Aina kendaraan burak itu akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang menuju surga setelah dibangkit atau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih sudah setengah kita berbicara ini. Nah jadi yang terpenting yang kita petik hasil daripada Isra Mi'raj itu adalah sembahyang. Hendaklah sembahyang ini sangat kita perhatikan. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu as-shalah. Pamulaan diperhitungkan, pamulaan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat bagi seorang hamba itu adalah sembahyang. Apabila sembahyangnya itu sempurna, ubilat sa'iru amali, maka semuanya gawiannya amal yang lain-lain itu menggiring artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kehebatan daripada amalan sembahyang ini. Artinya bila jika itu kapalnya ya, bila kapal ini kan bagara, yang buntutnya juga ibarat iwak tuh kapal iwak menuju nasi buntutnya juga. Jadi seperti itu kemudiannya amal ibadat kita itu yang berupa sembahyang ini itu sebagai kepala. Nah lain buntut-buntutnya aja. Jadi bila kepalanya itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka amal ibadat yang lain pun mengiring juga artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita terpaling. Nah pokoknya ini kalau kita perhatikan, bahkan kita abaikan kadang-kadang, tapi yang tidak terlalu penting kita utamakan. Nah lalu sembahyang ini mempunyai aturan yang sudah berlaku yang disusun oleh para ulama-ulama kita, mulai daripada bersuci sampai kita melaksanakan ibadah sembahyang. Itu ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Kalau kita abaikan, maka sembahyang kita itu tidak diterima. Apabila tidak diterima amal ibadat kita, sembahyang itu berarti yang lain menggiring juga, tombat juga. Jadi sebenarnya berat pertanggungjawaban kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa-bisalah kita memanfaatkan waktu artinya untuk menuntut kewajiban tersebut, artinya ilmunya tentang sembahyang hendaklah dipelajari semaksimal mungkin, dari mulai berwudu sampai sembahyang, kemudian pembatalannya apa, syarat dan rukunnya seperti apa. Karena sembahyang itu hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi kita beserta umatnya. Artinya bukan untuk Nabi tapi untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai SOP sekarang lebih 40 menit. Jadi artinya pengajian kita di pagi ini artinya sesuai standar daripada
instruksi Ustaz Uzaifah kepada kita hanya kurang lebih 40 menit. Yang penting tadi sembahyang itu diperhatikan syarat dan rukunnya. Karena orang sebagian tentu orang melihat kasihan hanya bang Tuhan sudah, tapi kada tahu di sujud, kenapa jadi ada di sujud? Karena sujud itu harus 7 anggota terpenuhi. Bila langkah terpenuhi berarti ada sah sembahyang itu di sujudnya tadi. Nah, kita kirakan itu adalah sebagaimana contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, untuk usuhum kullama udkhilat 'adat kama kanat, dipecah kepala mereka, dikembalikan lagi, dipecah lagi, dikembalikan lagi, sisa itu dipecah lagi kepalanya, ujian lagi seperti apa? Orang ini seperti apa? Kenapa demikian? Karena mereka itu berat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak sembahyang, atau sembahyang juga tapi tidak terpenuhi syarat dan rukun. Artinya mempunyai sembahyang juga karena harus sah. Nah, jadi seperti itulah hasil atau hikmah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan. Artinya banyak lagi, artinya pengalaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Namun untuk dibicarakan itu waktunya memerlukan waktu yang panjang. Itu ada contoh cuma satu. Nah, banyak yang Nabi mengalami contoh-contoh, hadza min ummatika, hadza min ummatika bil Jibril, ini macam-macam. Cuma yang terpenting tadi, karena hadiah daripada Allah kepada nabinya dan rasul dan umatnya, yaitu Nabi kita satu umatnya, itu adalah sembahyang. Jadi sembahyang ini yang perlu kita perhatikan benar dan betul, syarat dan rukun telah kita penuhi, artinya kita laksanakan sebagaimana mestinya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya dan sebagainya, mohon dimaafkan bila terkira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.